Halo teman-teman, apa kabar? Nah, finally GP Belanda di Assen baru aja kelar dan kita udah sama-sama lihat siapa yang jadi juara. Selamat buat Ayo Ogura. Akhirnya setelah 22 tahun ya, dari terakhir 2004 itu akhirnya ada pebalap Jepang yang menjuarai balap MotoGP atau jadi juara di balapan MotoGP. Ini tuh keren menurut gue karena tadi Ai Ogura juga eh, sempat ada masalah di menjelang apa ya, sisa-sisa lap terakhir, tapi artinya dia tetap tenang, nggak sampai ke bawah untuk kemudian bikin kesalahan lagi, dan akhirnya tetap bisa masuk lewatin uh, Jorge Martin, lalu kemudian lewatin Raul Fernandez dan akhirnya jadi juara. Posisi kedua ada Raul Fernandez, lalu ketiga ada Jorge Martin, dan hasil ini atau hasil balapan di Assen ini kemudian mengubah ini ya, klasemen sementara. Sekarang posisi pertama ada Jorge Martin, lalu kedua ada Marco Bezzecchi, ketiga ada Fabio Di Giannantonio, keempat ada Ai Ogura, dan kelima ada Marc Marquez. Jadi ini tuh gapnya antar lima besar ini tipis-tipis banget ya, jadi bakalan seru banget untuk perebutan juara dunia. Makin susah untuk kemudian ditentukan atau ditebak ini siapa bakalan jadi juara dunia sampai nanti akhir musim. Nah, tadi tuh ada kejadian di awal Marco Bezzecchi crash, dan akhirnya bukan, dan akhirnya ini bikin Marco Bezzecchi ini di 3 seri berarti ya, 3 seri ini 0 poin karena di seri sebelumnya itu juga dia crash. Jadi lumayan banyak kehilangan poin oleh Marco Bezzecchi sehingga dia harus kedepak sama Jorge Martin di posisi kedua sekarang di klasemen. Kemarin kan sempat lead posisi pertama, lalu sekarang kedepak ke posisi kedua, dan ini bisa aja makin turun posisinya karena di dua pebalap atau tiga pebalap di bawahnya juga nggak bisa disepelekan. Maksudnya dalam posisi tarung semua gitu ya, dalam posisi mood fighting gitu ya, untuk kemudian bisa raih poin sebanyak mungkin. Nah, tadi juga kalau update terakhirnya kan Marco Bezzecchi juga sampai dibawa ke rumah sakit karena crashnya tadi itu luar biasa mengerikan menurut gue ya. Lumayan jauh ke pental. Nah, ini tinggal update aja, nanti aku update di short aja kayak gimana kondisi terakhir dari Marco Bezzecchi. Nah, tadi tuh banyak banget dramanya ya balapan seri Assen ini, seri Belanda maksudnya di sirkuit Assen. Dari pertama tadi tuh Marco Bezzecchi crash, terus kedua tadi Pecco Bagnaia DNF, terus siapa lagi ya DNF tadi tuh, ada Franco Morbidelli, terus ada siapa lagi, Toprak juga DNF, lalu ada yang DNF lagi tadi Joan Mir di awal itu. Terus terakhir ada Pedro Acosta yang kayaknya kejadian serupa, sama aja kayak sebelum-sebelumnya ya, sepertinya gitu. Terus tadi Peko unik juga ya, maksudnya dia tadi kan DNF, terus ternyata di apa namanya, di sesi wawancara dia nggak hadir karena ternyata dia mesti buru-buru pulang karena istrinya baru melahirkan. Jadi dia sekarang jadi seorang bapak. Mantap, mantap, mantap. Nah, abis ini bakalan ada seri berikutnya di Sachsenring di Jerman, dan kita udah sama-sama tahu siapa yang sangat-sangat dominan atau sangat mendominasi di Sachsenring. Siapa lagi kalau bukan Marc Marquez, sampai dijuluki Sachsen King. Cuman kita nggak tahu karena Aprilia dengan tiga pebalapnya lah ya, maksudnya motor-motor Aprilia juga lagi bagus-bagusnya. Ada ya tadi Ai Ogura dari dua di Trackhouse ya, Ai Ogura dan juga Raul Fernandez, juga ada Jorge Martin, belum lagi ada Fabio Di Giannantonio juga yang tentu sekarang nggak mau kalah begitu aja ya, karena pasti dia bakalan terus mode tarung untuk bisa berpeluang atau menjadi contender untuk perebutan juara dunia tahun ini. Tapi tentu Marc Marquez juga seperti
Kalau kita flashback sebelumnya ini kuat banget di Sassenring. Ya pantas makanya julukannya adalah Sassen King. Tapi kita nggak tahu, sekali lagi ini bisa aja berubah, petanya bisa aja berubah, bisa aja Ayogura, karena ini kan lagi bagus trennya Ayogura positif terus, bisa aja Raul Fernandez, bisa aja Hoy Martin, bisa aja Alex Marquez, siapa tahu, karena tadi juga Alex Marquez di Asen bagus banget, maksudnya dia tuh bisa dengan kondisi kemarin tuh habis cedera panjang ya, terus lalu kemarin crash, kalau kita lihat tuh dia babak belur, lecet di mana-mana, tapi dia bisa fight, bisa tarung tadi melawan Gian Antonio, meskipun ya memang tadi ada kalah ya, maksudnya DJ masih lebih bagus ya, bukan lebih bagus, bisa unggul ya, dan akhirnya finish di posisi keempat, Alex di posisi kelima. Sementara Marc Marquez tadi dia kena satu poin, kena hukuman turun satu posisi, jadi ke posisi 7, lalu posisinya diganti oleh Enea Bastianini, sama tadi juga ada Maverick Vinales ya, turun satu posisi. Jadi ya kita nggak tahu ya, jadi sekali lagi meskipun banyak yang memfavoritkan Marc Marquez, tapi kita juga nggak tahu bakalan seperti apa di Sassenring di seri berikutnya. Nah terakhir sebelum gue tutup, bahas soal Veda Ega Pratama. Tadi Veda tuh mantap banget, bagus banget menurut gue performanya di Asen, meskipun harus di NF, tapi tadi gokil banget. Seperti gue sempat bahas tadi di short, gue bilang itu Veda gokil banget, bahkan berani tarung di depan melawan Quiles ya. Bahkan tadi komentatornya bilang ini Veda tuh kayak gak ada takutnya sama sekali untuk kemudian fighting, dan itu seru banget menurutku sampai ya dia crash di NF, kehilangan poin, tapi setidaknya kita bisa ngelihat bahwa Veda tuh bener-bener luar biasa, bener-bener keren. Jadi bakalan terus harus kita dukung guys, biar nanti di seri berikutnya sampai nanti di Indonesia tentunya ini Veda bakalan makin gacor lagi, makin bagus lagi. Saat ini Veda ada di posisi ke-7 klasemen Moto3. Good menurut gue untuk seorang Rocky. Nah kita lihat masih ada seri, masih panjang musimnya, masih akan setengah musim lagi, ini baru mau selesai nanti di Sassenring setengah musim, kemudian ada summer break, baru masuk lagi seri Asia ya, Asia nggak sih ya, bakalan masuk seri Asia. Nah di situ kita lihat Veda kan seperti apa. Yang jelas kita tentu harus terus support Veda, ini kebanggaan banget. Siapa tahu nih Veda tuh bakalan for the first time kayak Ayogura tadi bakalan juara di salah satu balapan, jadi mantap lah. Oke guys, itu dia review singkatnya seputar GP Belanda di sirkuit Assen. Semoga bermanfaat buat yang tadi nggak sempat nonton ya.